Raisa Ferdinand dapat kembali menjumpai Anda pada program Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV, pada Up to Date kali ini sehubungan dengan pemilihan kepala desa di Kabupaten Musirawas. Up to Date hari ini kita akan mengangkat tema yaitu pemilihan kepala desa serentak pada tanggal 8 April 2021 di Musirawas Mantap. Ya, di sini sudah bersama dengan Raisan, dua narasumber kita, yaitu yang pertama Pak Deden Komaludin, Mufti SPDI MSI, selaku Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APNAS Kabupaten Musirawas. Halo Bapak Deden, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Pak ya, oke. Nah, narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dodi Johan, selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia di Kabupaten Musirawas. Halo Pak Dodi, apa kabar Pak? Baik. Oke, baik. Harus dalam keadaan baik ya Pak ya, walaupun dalam pandemi seperti saat ini. Oke, baik pemirsa Selamat TV, kita akan berbincang selama 30 menit ke depan membahas informasi yang penting bersama dengan dua narasumber kita di sini. Yang pertama itu Pak Deden ya Pak ya, selaku Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional di Kabupaten Musirawas, seperti itu ya Pak ya. Mengenai pemilihan kepala desa di Kabupaten Musirawas, kalau boleh tahu pemirsa Selamat TV, kira-kira berapa desa yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa seperti itu Pak? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Musirawas insya Allah tanggal 8 April 2021 akan mengadakan pilkada serentak, diikuti kurang lebih 112 desa dari jumlah total 186 desa se-Kabupaten Musirawas. Jadi tersisa hanya tinggal kurang lebih sekitar 70 sekian desa lagi, 76 desa lagi. 186 yang ada 112, ya sekitar 76 desa lagi. Nanti insya Allah di gelombang kedua 58 desa yang sekarang untuk 2021 kita akan melaksanakan serentak di 112 desa. 112 desa Iya. ya Pak. Kalau boleh tahu mekanisme dalam pemilihan calon kepala desa ini seperti apa Pak? Ya, terkait pemilihan kepala desa serentak ini, mekanismenya jelas, setelah diatur ada 9 regulasi yang mengaturnya melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, kemudian PP 43 sebagaimana telah diubah dengan PP 11 tahun 2019, kemudian Permendagri juga 112 sebagaimana telah diubah juga dengan Permendagri tahun nomor 72 tahun 2019 tentang Pilkades. Kemudian juga ada Permendagri 110 tahun 2019 tentang BPD, bagaimana BPD harus membentuk panitia dan menjamin nanti bahwa kelangsungan Pilkades bisa berdemokrasi dan lain sebagainya. Kemudian juga yang terakhir, ya regulasi yang terakhir berhubungan dengan Perda dan Perbub yang dikeluarkan oleh Pemkab Musirawas. Jadi seluruhnya tahapannya sudah seperti itu. Mekanismenya melalui tahap penyaringan, dan sekarang bebas. Warga di luar desa pun bisa ikut mencalonkan diri sekarang. Tidak hanya sebagai putra daerah atau berdomisili di situ atau berKTP di situ, silahkan. Sekarang sudah terbuka dengan regulasi yang terbaru tentang Pilkades. Sekarang regulasinya sudah nasional, silahkan orang mana saja, yang penting mengenal daerah tersebut, seperti itu. Iya. Seperti itu mekanisme. Iya. Teruntuk Pak Dodi nih, Pak Dodi Johan selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa di seluruh Indonesia, terkhusus di Kabupaten Musirawas, seperti itu ya Pak ya. Lebih rinci lagi kita mengenai tahap-tahapan nih untuk pencalonan kepala desa. Boleh Bapak, bagaimana tahap-tahapan untuk pencalonan kepala desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pasti saya selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Musirawas, yang pertama mengenalkan diri, nama saya Dodi Johan. Untuk tahapan-tahapan yang telah diatur oleh regulasi-regulasi yang ada di dalam tahapan-tahapan tersebut, pertama yaitu adalah panitia membentuk atau menerima berkas tahapan pencalonan dan akan meneliti dari tahapan hingga dari desa sampai ke kecamatan hingga ke kabupaten.
Tepatnya pada hari ini kita melalui tahapan verifikasi berkas untuk calon kepala desa untuk tahapan terakhir, tepatnya pada hari ini di PMD. Ini untuk tahapan di tingkat kabupatennya. Dari 3 tahapan pertama yaitu tahapan penyeleksian dari tingkat desa, tahapan penyeleksian dari tingkat kecamatan, hingga tahapan penyeleksian di tingkat kabupaten, tepatnya berakhir pada saat ini, hari ini. Oke, berarti berakhir pada tanggal 8 Ya. Maret seperti itu ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, baik Pak Dodi, mengenai tahapan-tahapan yang tadi Bapak jelaskan seperti itu, pada saat ini kira-kira para calon kades itu di bagian tahap apa Pak seperti itu? Yang pertama adalah tahapan verifikasi berkas. Tahapan verifikasi berkas ini makanya saya sampaikan tadi, dari tahapan panitia desa hingga panitia kecamatan sampai ke panitia kabupaten. Nah, setelah verifikasi ini berlanjut, ini akan ditetapkan sebagai calon. Nah, dan setelah itu, setelah ditetapkan sebagai calon, nantinya akan ditetapkan sebagai nomor urut. Ya kan? Jadi pengundian nomor urut perkiraan sekitar tanggal 26 sampai 27 Maret nanti akan diundikan nomor urut. Dan setelah itu kita akan mengadakan kampanye. Jadi masa kampanye kita itu hanya 3 hari, 2 sampai tanggal 5 April yang akan datang. Oh, berarti pada saat ini masih bakal calon statusnya seperti itu ya betul. Pak ya? Kalau boleh tahu verifikasi berkas itu berapa lama? Ya sekitar 3 hari lah. 3 hari ya kan sampai verifikasi berkas, 3 hari di tingkat desa, 3 hari di tingkat kecamatan, 3 hari di tingkat kabupaten. Mengenai tadi yang Bapak sebutkan, kalau kampanye itu waktunya hanya 3 hari seperti itu ya Pak. Itu kan kalau dipikir-pikir waktu yang sangat singkat seperti itu untuk melakukan promosi diri sebagai calon kepala desa seperti itu. Apakah ada hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan masa kampanye seperti itu Pak? Ya banyak aturan-aturan yang tidak diperbolehkan, tapi yang namanya kita pemilihan kepala desa ini kan sistemnya sistem kekeluargaan yang ada di desa, menjunjung tinggi mekanisme, menjunjung tinggi etika demokrasi yang ada di desa. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya kita akan rembuk secara kekeluargaan, yang mana di dalam pemilihan kepala desa ini adalah pemilihan pemimpin yang ada di desa yang memang kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada untuk menjunjung tinggi pesta demokrasi yang ada di tingkat desa. Oke, baik. Untuk Pak Deden Komaludin Iya. Mukti seperti itu ya Pak ya, selaku Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional di Kabupaten Sulawesi. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan Pak Dodi tadi untuk di bagian promosi diri sebagai kepala desa seperti itu, apakah ada sanksi atau nantinya pengurangan skor atau bagaimana seperti itu? Sebenarnya panitia sudah membuat regulasi itu. Jadi beberapa pelanggaran di desa, ada beberapa hal yang harus ditegur secara lisan maupun nanti secara tertulis kepada baik itu dari mulai sekarang ya balon sampai nanti calon kades yang sudah ditetapkan, ya tetap kami selaku BPD mengadakan pengawasan. Yang membentuk panitia Pilkades adalah kami BPD, jadi BPD terus mengawasi kinerja panitia. Bagaimana ini sanksi-sanksi yang diberikan. Tapi kebanyakan betul kata saudara ketua APEDSI ini bahwa di desa itu kita punya regulasi Permendagri dan PP yang berkenaan dengan kewenangan desa. Jadi ada kewenangan lokal berskala desa. Jadi kebanyakan lebih ke penyelesaian sengketa lain sebagainya dengan musyawarah seperti itu. Karena memang biasanya yang mencalonkan itu kan warga desa setempat, walaupun memang secara regulasi dibolehkan orang luar sekarang, tapi masyarakat sudah mengenal karakter daripada calon pemimpin yang ada ini. Itu ya yang terjadi. Maksudnya untuk menentukan sanksi-sanksi itu masih di Iya di tingkat desa, karena dasar kita BPD adalah musyawarah. Kami ini bukan badan perwakilan desa, tapi kami badan permusyawaratan desa. Jadi seluruh bentuk kita musyawarahkan di desa. Makanya musyawarah desa adalah merupakan suatu media tempat kami berkumpul untuk memusyawarahkan apapun yang terjadi di desa, termasuk ya masa depan desa kita itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Pak Deden dan Pak Dodi. Dan pemirsa Silamparty TV masih banyak lagi nih Pak ya, hal-hal yang harus kita bicarakan lebih dalam lagi seperti itu. Kita jeda sebentar pemirsa Silamparty TV, tetap di Up to Date, berikan info terkini.
Ya, pemirsa Selambar TV masih di Up to Date dan masih bersama Raisa dan juga dua narasumber kita di sini, Pak Deden dan juga Pak Dodi. Oke, baik. Tadi sudah sedikit kita membahas tentang pencalonan kepala desa seperti itu ya, Pak ya. Berkaitan dengan pencalonan diri sebagai kepala desa seperti itu, apakah ada syarat-syarat khusus seperti itu, Pak, untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa? Pertama untuk Pak Deden dulu menjawab pertanyaan. Kalau syarat-syarat khusus saya rasa tidak ada. Yang jelas diatur di regulasi ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, kemudian juga sesuai dengan PP 43 dengan segala perubahannya, kemudian Permendagri 1/12 dengan segala perubahannya, ya minimal pendidikan SLTP. Itulah syaratnya itu. Kemudian yang lain-lainnya berkelakuan baik ya ada surat kelakuan baiknya dari lembaga atau institusi resmi. Kemudian mungkin di tambahan-tambahan yang lain seperti ada dari tes kesehatan juga ada seperti itu. Memang tahapannya ya sebagaimana diatur di regulasi sudah ini. Tapi kalau yang khusus sifatnya nggak ada. Sekarang kalau dulu kan khusus hanya putra daerah yang bisa mencalonkan atau orang setempat. Kalau sekarang tidak ada, pure terbuka secara nasional, orang mana saja boleh mencalonkan. Yang penting mengenal kondisi desa tersebut. Tapi untuk Musirawas saya rasa saya lihat dari kurang lebih 112 desa ini, kurang lebih 600 calon kades ini, balon kades ini tidak ada orang luar, seluruhnya masih domisili di situ, berKTP di situ seperti itu. Iya. Tadi Pak Deden sudah menjelaskan syarat-syarat, tidak ada syarat-syarat khusus seperti itu. Untuk Pak Dodi nih Pak, apakah untuk mencalonkan kepala desa seperti itu kan, adakah yang tidak diperbolehkan, syarat yang bagaimana ya, yang tidak diperbolehkan sehingga dia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan sendiri sebagai kepala desa seperti itu? Mungkin salah satunya sudah menjadi tindak pidana korupsi, yang sudah pernah menjadi tindak pidana korupsi ataupun sudah menjadi sudah pernah menjalankan hukuman di atas 5 tahun ke atas, itu tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa, ya kan? Itu salah satu mekanisme yang harus kita patuhi di dalam aturan-aturan persyaratan yang untuk pencalonan diri menjadi kepala desa. Oke, berarti tidak memiliki catatan kriminal seperti itu di atas Iya, 5 tahun. di atas 5 tahun. Setelah inkrah putusannya itu. Oke, baik. Berarti kalau masalah yang 1 bulan, 1 bulan. Oh, boleh, banyak. Boleh. Mesti bolehkan dicalon. Oke, baik. Tadi Pak Deden dan Pak Dodi sudah menjelaskan tidak ada syarat khusus seperti itu dan sudah menjelaskan untuk kriteria yang tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai kepala desa seperti itu. Dan menurut informasi nih Pak, apakah banyak nih kan PNS yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa seperti itu? Bagaimana tanggapan Pak Deden sendiri Pak? Iya. Untuk yang PNS atau yang dikenal dengan sekarang sebutan ASN ya, aparatur sipil negara, mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Bahkan pemerintah melalui regulasi sudah menyiapkan regulasinya. Di PP 43 sebagaimana dirubah dengan PP 47 tahun 2015 dengan perubahan yang terakhir di PP 11 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Itu jelas bahwa ASN silahkan punya hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, tapi dengan satu syarat, salah satunya adalah mendapatkan izin dari pimpinan, atau kalau di kabupaten kita mendapat izin dari bupati seperti itu. Iya, dijamin secara hukum mereka mendapatkan hak. Mereka tidak berhenti dari PNS-nya, mereka bahasa regulasinya dibebas tugaskan sementara seperti itu. Iya, seperti itulah kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa regulasinya bebas tugas sementara seperti itu. Nah. Teruntuk Pak Dodi nih Pak ya, apalagi Pak Dodi menurut informasi mantan kepala desa sudah pernah mencalonkan diri seperti itu ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Pak Dodi sendiri mengenai para calon yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, yaitu PNS seperti itu Pak? Ya, tanggapan saya sangat baik karena salah satu ASN ataupun PNS yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa itu adalah salah satu putra-putri terbaik yang pasti mempunyai keinginan dan niat baik untuk membangun desa. Dikesampingkan beliau adalah salah satu ASN dan mengedepankan lagi pembangunan serta sistem pemerintahan yang ada di desa. Saya sangat setuju apabila ada ASN ataupun PNS karena apa telah disampaikan oleh Pak Deden tadi, mereka sudah diatur di dalam undang-undang dan diperbolehkan melalui izin bupati ataupun pemerintah daerah setempat yang ada di wilayahnya
dalam memimpin ataupun untuk di dalam tahapan pencalonan kepala desa tersebut. Oke, baik. Mengenai ASN ataupun PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala desa seperti itu Pak, apakah ada prosedur khusus kah atau sama dengan para calon kepala desa lainnya seperti itu Pak? Nyaris sama, yang perbedaannya satu itu, mendapat izin dari pimpinan kepala daerah atau bupati. Karena jelas di PP 43 2014 bagaimana telah diubah dengan PP 47 tahun 2015 dan terakhir ada perubahan yang kedua yaitu PP 11 tahun 2019 jelas di situ. Hak sebagai warga negara baik itu ASN ataupun siapapun silahkan untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa. Tapi regulasinya ya harus dipelajari, harus dijalankan seperti itu. Ya, ada haknya mereka dijamin. Prosedur khususnya Hanya itu mendapat izin. Yang lainnya sama, yang lainnya sama. Yang lain. Ya. Terima kasih Pak Deden. Ya. Untuk Pak Dodi nih Pak ya, kan Pak Dodi kan pernah mencalonkan diri dan sudah Pernah jadi kepala desa? iya, sudah pernah menjadi kepala desa seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk pencalonan di tahun ini? Apakah Bapak juga mencalonkan diri lagi? Alhamdulillah saya sekarang sudah mengikuti kembali pencalonan ataupun kontestasi calon kepala desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 April. Kebetulan Pak di desa kami ini, Desa Mandiaur, Kecamatan Morakling ini diikuti oleh 2 calon kepala desa, yaitu saya sendiri dan ada rival saya, ya kan. Nah, maka dengan ini harapan kami selaku calon kepala desa, terkhususnya mewakili teman-teman calon kepala desa yang ada di Kabupaten Musirawas untuk mengedepankan etika di dalam berdemokrasi, menjaga keamanan dan ketertiban. Kita jaga pemilihan kepala desa ini bagaimana untuk melahirkan pemimpin-pemimpin untuk membangun desa kita, terkhususnya di dalam Kabupaten Musirawas ke depannya. Itu saja. Pada masa Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada waktu Bapak di edisi yang lalu seperti itu ya Pak ya, dan di edisi yang sekarang seperti itu, apakah Bapak merasakan ada perbedaan seperti itu Pak dalam pencalonan? Sudah pasti ada perbedaan karena suhu politik, permainan-permainan yang ada di desa, terkhususnya pesta demokrasi itu dari tahun ke tahun itu pasti berubah. Karakter masyarakat, wilayah yang terkhususnya kan, yang mana pada saat ini tahun 2014 hingga di 2020 ini sangat berbeda. Yang paling utama bedanya kalau di 2014 sistem pemilihan kepala desa kita melalui e-voting. Pada saat ini pemilihan kepala desa melalui langsung memakai kertas suara. Itulah bedanya pemilihan kepala desa di 2014 di tahun 2020 ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi dan Pak Deden. Sudah sedikit banyak informasi yang kita tahu seperti itu mengenai pencalonan diri sebagai kepala desa seperti itu ya Pak di Kabupaten Musirawas. Ya, masih banyak lagi, masih ada pembicaraan yang bakal kita kuak lagi seperti itu ya Pak. Ada sedikit yang perlu saya tambahkan, Dek Raisa, bahwa PNS yang ada di atau ASN yang ada di bursa sekarang untuk Cakades ini se-Musirawas kurang lebih ada 14 orang. 14 Ada yang dari Dinas Kesehatan, ada yang dari Dinas Pendidikan, itu mereka ada juga yang dari Polisi Pamong Praja ikut, bahkan ada camat. Iya, ada camat, itu salah satu camat di Kelakitan, dia ikut kontestasi Pilkades. Banyak partisipasi. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Deden. Akan kita lanjutin lagi, tapi kita jeda sebentar seperti itu ya Pak ya. Baik pemirsa selama di TV, tetap di up to date, berikan info terkini. Oke, baik pemirsa Selambar TV masih di up to date, berikan info terkini dan masih bersama saya Raisa Ferlini Cihaan dan juga Pak Deden dan Pak Dodi di sini narasumber kita. Oke, baik Pak Deden dan Pak Dodi, sudah banyak hal-hal yang kita bicarakan mengenai pencalonan diri di kepala desa di Kabupaten Musirawas seperti itu ya Pak ya. Apalagi tadi Pak Deden sudah menjelaskan tidak ada syarat khusus dan Pak Dodi sendiri pun menjelaskan yang memiliki catatan kriminal tapi di atas 5 tahun seperti itu. Tapi di dalam pribadi sendiri sebagai calon kepala desa, apakah adakah kriteria khusus atau kriteria yang harus dibangun sebagai calon kepala desa seperti itu Pak untuk di kepemimpinannya sendiri seperti itu Pak Deden boleh? Siapa? Kembali ke masyarakat sebenarnya. Jadi untuk Pilkades masyarakatlah yang menentukan nanti siapa yang
betul-betul menurut mereka bisa menjadi pelayan bagi mereka. Jadi tidak ada yang sifatnya khusus. Nanti masyarakat yang menentukan semuanya. Dan perlu diketahui bahwa Pilkades ini diikuti orang-orang terpilih di desa, orang-orang baik di desa, orang-orang yang punya kelebihan, kemampuan, skill dan sebagainya di desa. Juga mereka nanti masyarakat yang menentukannya. Tidak ada kereta khusus, tidak ada. Yang jelas masyarakat yang nanti punya. Itulah demokrasi yang sebenar seutuhnya terjadi di desa, karena langsung kepala desa yang dipilih bersentuhan langsung dengan masyarakat mereka. Nah, itu, iya. Oke, Pak Dodi ini Pak ya, selaku mantan kepala desa seperti itu. Menurut Bapak sendiri, apakah yang harus dimiliki sebagai kepala desa yang membangun kepribadiannya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan desanya seperti itu? Yang paling pasti yang harus dimiliki salah satu calon kepala desa itu adalah jiwa sosial yang tinggi. Ya, jiwa ingin membangun, jiwa yang ingin melayani masyarakat, bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Bagaimana membangun desa yang baik dan mempunyai cita-cita yang tinggi, yang mempunyai desa yang bersinergi, desa yang mempunyai desa yang memang betul-betul kedepannya menjadi desa terbaik, khususnya di desa di dalam Kabupaten Musirawas. Itulah yang harus dipunyai oleh salah satu kriteria calon kepala desa yang ada di Kabupaten Musirawas. Bukan hanya sekedar iming-iming dana desa. Nawa itu kita terhadap kita sebagai calon kepala desa itu apa tujuan kita menjadi seorang kepala desa, dan tujuan kita saat kalau memang terjadi nanti kita terpilih menjadi seorang kepala desa. Yang paling pastinya nawa itu niat bagaimana kita melayani dan membangun desa kita sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada khususnya di Kabupaten Musirawas. Oke, baik. Untuk Pak Dodi nih Pak ya, kalau boleh tahu sedikit informasi khusus dari Pak Dodi sendiri, apakah yang menjadi alasan Bapak untuk lanjut ke periode kedua seperti itu Pak? Yang pasti terpanggil di dalam membantu masyarakat banyak, yang mana pada saat ini masih banyak masyarakat yang butuh butuh sentuhan dari kita selaku kepala desa ataupun pemerintah dan sebagai calon kepala desa. Terpanggilnya diri saya yaitu berkat dukungan para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh ulama yang ada di desa untuk menjadikan diri saya untuk menjadi kepala desa yang periode yang akan datang. Maka dengan ini keterpanggilan dan nawa itu saya sebagai calon kepala desa yang pasti untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dan mengedepankan kepentingan pembangunan yang ada di desa saya. Itu saja. Terima kasih Pak Dodi. Dan untuk antisipasi nih Pak ya, apa yang akan dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam pemilihan Kades nih? Teruntuk Pak Deden sendiri selaku Ketua Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional di Kabupaten sendiri, bagaimana Pak? Ya gini, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut yang jelas panitia di tingkat desa, kemudian juga di tingkat kecamatan, kabupaten sudah menyiapkan tim. Bahkan kita sudah sosialisasi dengan masyarakat, hindari money politik lain sebagainya, karena ini adalah hajat desa, pesta demokrasi yang gelarannya 6 tahun sekali, di mana jelas diatur di regulasinya di Permendagri 112 tahun 2014, bagaimana diubah dengan Permendagri 65 tahun 2017, kemudian terakhir dengan Permendagri 72 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa. Di situ jelas, bahkan tahapannya jelas, di situ sampai dengan antisipasinya, kemudian seleksi juga ada maksimal calon kepala desa yang ada ditetapkan di desa itu maksimal 5 dibatasi. 5 orang dibatasi. Jadi kalau ada lebih dari 5 orang calon kepala desa, maka bakal calon ini akan mengalami seleksi dulu, diseleksi. Dan timnya disiapkan oleh Pemka Musirawas dengan tim-tim yang untuk tim penyeleksi adalah tim-tim yang berada dari SKPD yang ada di Musirawas, dari OPD Musirawas, terutama dari DPMD yang semuanya profesional. Semuanya profesional, mereka pengen Musirawas ini pemilihan serentak di 2021 ini dengan 112 ini mencapai sesuai bagaimana visi misi Bupati Musirawas, yakni menjadi maju, mandiri dan bermartabat seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya, harapan saya selaku Ketua Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Musirawas, apa yang menjadi visi misi Musirawas mantap, maju, mandiri dan bermartabat, salah satunya keberhasilan daripada Pilkades ini, di mana dihasilkan
kepala desa yang nanti bisa memajukan desanya, memandirikan desanya, dan juga memartabatkan desanya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih harapan baiknya Pak. Untuk Pak Dodi ini Pak, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya di dalam pencalonan kepala desa ini Pak? Ya, harapan kami selaku calon kepala desa ke depan yang paling utama adalah menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kepala desa nanti berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang dipilih oleh masyarakat, yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di desa maupun pemimpin-pemimpin hingga di tingkat kabupaten yang akan datang. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih kepada Bapak Johan selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia di bagian Kabupaten Musirawas seperti itu Pak. Terakhir nih Pak, untuk Pak Deden, himbauan untuk calon-calon kepala desa seperti itu di dalam pemilihan ini. Ya baik, terima kasih. Saya selaku Ketua Asosiasi menghimbau untuk kawan-kawan bakal calon dan nanti calon tetap kepala desa, ya, mari kita berjuang di desa dengan tetap mengedepankan kekeluargaan, mengedepankan musyawarah, mengedepankan tepo saliro, tenggang rasa, sehingga kemajemukan bisa diatasi dengan segala rasa kasih sayang sama mereka, saling menghormati, karena memang hajat atau pesta demokrasi ini adalah untuk menjadikan desa kita lebih maju. Dan saya rasa harapan dari saya, himbauan juga, ayo ciptakan keamanan ketertiban, jaga desa kita masing-masing, jauhkan dari politik sara, jangan dibenturkan masyarakat. Ayo kita ajak masyarakat untuk berpikir positif, karena ketika berpikir positif maka energi yang akan keluar nanti akan yang positif juga, seperti itu. Dan kita dukung, mari ciptakan Musirawas mantap, maju, mandiri, dan bermartabat, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Deden. Dan untuk Pak Dodi nih Pak, adakah pesan untuk teman-teman sesama calon kepala desa seperti itu Pak? Boleh? Ya, yang pasti pesan saya untuk teman-teman seluruh calon kepala desa yang ada di Kabupaten Musirawas, ayo rebut hati masyarakat dengan sistem gagasan dan program-program kerja kita ke depan. Jangan sering mengadu domba, jangan sering mengadukan isu-isu yang tidak baik terhadap calon-calon kepala desa yang lain. Karena apa? Setiap orang mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah orang-orang baik yang ada di desa dan orang-orang yang punya niat yang baik membangun desanya. Itu saja harapan dari kami selaku Asosiasi Pemerintahan Kepala Desa, khususnya Pak Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Musirawas. Ya. Berkompetisi yang sehat, itu saya tambahkan. Kemudian lagi hindari black campaign. Ya, kampanye hitam itu sesuatu yang diharamkan untuk demokrasi. Saya rasa mudah-mudahan pendewasaan demokrasi di desa ya mudah-mudahan dari semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Deden dan Pak Dodi, harapan baik dan himbauan ke depannya semoga didengarkan dengan baik dan bijak kepada selaku calon-calon kepala desa seperti itu di bagian Kabupaten Musirawas seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Pak Deden Kamaluddin Mufti, SPDI MSI selaku Ketua Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional di Kabupaten Musirawas, dan juga Pak Dodi selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia di bagian Kabupaten Musirawas. Terima kasih Pak Deden, Pak dan Pak Dodi sudah hadir di Up to Date edisi hari ini. Sama-sama. Kita harapkan sama-sama untuk sukses pemilihan kepala desa serentak pada 8 April 2021 seperti itu ya Pak ya. Musirawas mantap ya Pak. Ya, maju, mandiri, dan bermartabat. Oke, baik, terima kasih Pak Deden dan Pak Dodi. Ya, pemirsa Salam Pari TV, saya Raisa Farnisian pamit undur diri dan juga kedua narasumber kita pamit undur diri. Tetap saksikan terus Up to Date, berikan info terkini di Silam Pari TV punya kita gale. Sampai jumpa.